Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Reshuffle kabinet untuk kepentingan bangsa atau kepentingan politik. Santer terdengar wacana reshuffle kabinet dan kabarnya pada Rabu Pahing tanggal 15 Juni. Bocorannya PAN juga akan mendapatkan satu jatah menteri karena selama ini dianggap menunjukkan loyalitasnya kepada presiden. Sementara untuk Nasdem kabarnya kehilangan kursi di kabinet. Diduga Nasdem kurang patuh pada Jokowi dan mau usung Anies Baswedan. Selain Nasdem, PKB juga dianggap telah mbalelo dan banyak bermanuver sehingga akan dikurangi jatah menterinya. Benarkah? Buktikan saja isu yang beredar ini. Biasa setiap akan terjadi reshuffle kabinet, isunya liar dan kemana-mana. Meski kadang benar karena adanya bocoran, terutama di era medsos seperti sekarang. Nama-nama yang beredar dan viral untuk jadi calon anggota KPU beberapa waktu lalu bisa saja benar dan persis sama. Tidak ada yang beda dengan personel yang ditetapkan dan dilantik. Apa ini berlaku juga untuk nama-nama yang akan duduk di kabinet? Reshuffle itu hal biasa dan kapan saja presiden bisa melakukan reshuffle. Itu hak presiden dan ada dua alasan presiden mereshuffle kabinet. Pertama, alasan pragmatis, kedua alasan idealis. Alasan pragmatisnya ada tiga. Pertama, untuk menambah kekuatan dan dukungan politik. Ini biasanya diambil dari kader partai atau ormas. Kedua, untuk mengakomodir orang-orang yang loyal pada presiden. Di akhir periode biasanya presiden memberikan peluang pada mereka yang punya jasa besar dan juga penting terhadap kepentingan kinerja presiden. Di antara peluang tadi adalah duduk di kabinet. Dan ketiga, untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak loyal kepada presiden. Yang tidak loyal itu bisa menterinya, bisa juga orang atau institusi ataupun partai yang merekomendasikannya. Alasan idealisnya juga ada tiga. Pertama, karena enggak memenuhi ekspektasi dalam kerja. Kalau menteri kurang perform, ini memang layak diganti. Menteri yang terbukti tidak memiliki kinerja dan prestasi yang baik mesti direshuffle. Dengan bangkrutnya banyak BUMN, apakah Erick Thohir dianggap perform? Minyak goreng yang terus dikendalikan mafia, apakah Lutfi, Menteri Perdagangan dan juga Erlangga sebagai Menko Perekonomian dianggap perform? Dengan kegaduhan dan keterbelahan rakyat yang berkepanjangan, apakah Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dianggap perform? Publik tentu punya catatan. Kedua, selalu menciptakan disharmoni, kegaduhan dan instabilitas politik. Para menteri yang setiap pernyataan dan juga kebijakannya selalu kontroversial itu berpotensi merusak konsolidasi kerja, membelah bangsa dan juga bahkan menurunkan karisma wibawa presiden. Serta ketiga, menteri yang bermasalah dan tersandung kasus moral serta hukum. Yang ketiga ini lazim jadi pemicu dan dasar presiden untuk mereshuffle menterinya. Berapa banyak menteri yang harus diganti karena jadi tersangka KPK? Tarik ulur dan juga dorongan atas kebutuhan politik seringkali cenderung mengabaikan aspek ideal dalam mereshuffle kabinet. Ini yang terjadi di 23 tahun era reformasi. Kekuatan partai politik yang mendominasi memaksa setiap presiden untuk mengambil langkah win-win solution dalam menyusun daftar kabinet. Bahkan condong lebih politis daripada aspek kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian. Faktor tadi akan kita lihat makna yang dominan nanti dalam reshuffle kabinet. Apakah faktor pragmatis ataukah faktor idealis? Untuk kepentingan negara dan semata-mata untuk kepentingan politis, hal ini akan terlihat dari siapa dan dari partai mana yang akan diangkat jadi menteri saat reshuffle. Seperti diberitakan bahwa Jokowi telah mereshuffle kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle telah terjadi pada Rabu 15 Juni, di mana memunculkan dua nama baru, yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga ex-Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Zulha sendiri dikabarkan menggantikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, sementara Hadi menggantikan Menteri ATR Sofyan Jalil. Selain dua nama tersebut, ada tiga nama lain yang digadang-gadang menggantikan tiga wakil menteri. Dalam menanggapi reshuffle, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa perombakan kabinet kali ini hanya soal bagi-bagi kursi atau tukar tambah. Mereshuffle itu buat menambah dukungan, bukan membuat efektif kebijakan. Justru membuat kebijakan sebelumnya semakin kacau, ungkap Rocky di kanal YouTube miliknya. Lebih lanjut, Rocky juga menjelaskan bahwa reshuffle kabinet tidak akan berpengaruh kepada masyarakat, namun untuk Jokowi sendiri. Terkesan sekali reshuffle hanya untuk menyelamatkan beliau dari guncangan politik.
Jadi nggak ada hubungan antara keadaan masyarakat dan reshuffle. Jadi reshuffle itu tukar tambah baru supaya Pak Jokowi terkesan mampu untuk mengendalikan politik. Rocky juga mengatakan bahwa reshuffle kali ini hanya persoalan pembagian kursi politik. Presiden Jokowi sebelumnya pada Selasa 14 Juni petang telah memanggil Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemanggilan Zulkifli Hasan ke istana diungkapkan oleh politikus PAN Yandri Susanto. Dia juga memanggil sejumlah menteri kabinet di istana, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Sofyan Djalil, Wakil Menteri ATR Surya Chandra dan juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto juga dipanggil ke Istana Kepresidenan pada hari Selasa. Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu 15 Juni. Sejumlah nama juga telah dipanggil ke istana untuk diganti dan juga menjadi pengganti di kabinet. Berdasarkan sumber kantor berita politik RMOL di lingkaran Istana Negara, Jokowi mencopot Menteri Perdagangan M. Lutfi yang kemudian digantikan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Kabar ini juga telah diamini oleh petinggi PAN yang dekat dengan Zulhas. Menteri Perdagangan akan diganti oleh Pak Zul, ujar sumber itu. Kemudian Menteri ATR BPN Sofyan Djalil juga terkena imbas reshuffle. Sofyan Djalil juga akan digantikan oleh mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Keduanya sama-sama dipanggil ke istana pada kemarin sore. Di satu sisi kabar berhembus bahwa Ketua Umum Tunas Indonesia Raya Tidar Rahayu Saraswati akan menempati posisi sebagai Wakil Menteri Koperasi dan UKM. Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum Projo, Budi Aristiadi, membenarkan bahwa siang nanti dilakukan reshuffle, namun Budi tidak dapat menyampaikan siapa-siapa saja yang akan dirombak oleh Presiden Jokowi. Santer terdengar wacana reshuffle kabinet dan kabarnya pada Rabu Pahing tanggal 15 Juni. Bocorannya, PAN juga akan mendapatkan satu jatah menteri karena selama ini dianggap menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden. Sementara untuk Nasdem kabarnya kehilangan kursi di kabinet. Diduga Nasdem kurang patuh pada Jokowi dan mau usung Anies Baswedan. Selain Nasdem, PKB juga dianggap telah balelo dan banyak bermanuver sehingga akan dikurangi jatah menterinya. Benarkah? Buktikan saja isu yang beredar ini. Biasa setiap akan terjadi reshuffle kabinet, isunya liar dan kemana-mana, meski kadang benar karena adanya bocoran, terutama di era medsos seperti sekarang. Nama-nama yang beredar dan viral untuk jadi calon anggota KPU beberapa waktu lalu bisa saja benar dan persis sama. Tidak ada yang beda dengan personel yang ditetapkan dan dilantik. Apa ini berlaku juga untuk nama-nama yang akan duduk di kabinet?